Halo guys, kembali lagi di channel HP Bay. Langsung aja, di video kali ini aku mau bikin video compare perbandingan langsung antara Infinix Note 30 dengan Infinix Note 30 Pro. Ya, HP ini sama-sama dari Infinix, harganya sama-sama juga di kelas 2 jutaan. Oke guys, sekarang kita lihat untuk harganya dulu di sama-sama official store ya guys ya, biar jadi patokan. Ini aku cek di Shopee guys. Untuk hari ini waktu video ini dibuat, Infinix Note 30 harga di 2.099.000, sedangkan Infinix Note 30 Pro harga di 2.799.000. Harganya beda 700.000, tapi untuk RAM internal sama-sama dapat di 8 per 256 GB guys. Nah, kira-kira lebih worth it yang mana atau perbandingannya bedanya sejauh apa sih? Ya udah langsung aja kita mulai guys. Oke, perbandingan yang pertama ini dari segi desain dan bodinya. Ya, kalau ngomongin desain, sebenarnya HP ini bisa dibilang mirip-mirip aja guys ya. Punya frame yang sama-sama mengkotak dan ini juga udah pakai finishing ala-ala stainless steel. Tapi ini material untuk framenya masih dari plastik. Tombol-tombolnya juga bahkan bisa dibilang peletakannya tuh mirip-mirip banget ya guys ya. Nah, kalau ngomongin backdoornya, di sini ada perbedaan terutama modul kameranya. Kalau di Infinix Note 30 ini ya desainnya gede gitu, lebih gede. Tapi kalau yang di Note 30 Pro ini desain kameranya lebih tegas kalau menurut aku guys. Jadi berasa lebih mewah gitu. Nah kalau untuk ngomongin finishing di bagian backdoor, untuk unit yang aku pegang yang warna kuning di Note 30 ini materialnya ala-ala kulit ya guys ya. Tapi kalau di warna yang lain ini dari kaca guys backdoornya. Sedangkan Infinix Note 30 Pro ini semua variannya dari kaca, cuman ada perbedaan, nggak tahu kenapa kalau Infinix Note 30 Pro ini punya finishing yang bisa bergradasi guys, warnanya bisa berubah-ubah tuh. Nggak tahu sih aku di Note 30 yang warna lain itu sama kayak gini atau tidak. Nah, kalau ngomongin ukuran bodinya di sini ada perbedaan guys, di mana Infinix Note 30 Pro ini lebih compact ya. Tuh lebih kecil guys, panjangnya lebih pendek gitu dan beratnya juga sedikit lebih enteng di 203 gram. Sedangkan Infinix Note 30 ini beratnya di 219 gram. Jadi lebih berat, terus tebelnya juga sedikit lebih tipis di yang Pro guys. Jadi kalau dipegang-pegang tuh lebih compact, lebih kecil, lebih ringan, dipegang lama-lama tuh lebih nyaman aja di Note 30 Pro guys. Oke, perbandingan yang kedua ini pada bagian layarnya. HP ini memiliki layar yang bisa dibilang upgrade juga dari yang biasa sama yang Pro, guys. Ya, kalau ngomongin tampilannya dulu nih, layarnya udah kelihatan ya. Kalau yang Pro ini bezelnya lebih simetris. Terutama yang bagian bawah tuh, waduh tipis parah sih. Sedangkan yang biasa ini paling bezel bawahnya yang tebel gitu. Kalau ngomongin panelnya ini juga memiliki perbedaan, guys, di mana yang Pro udah pakai panel AMOLED sedangkan yang biasa ini pakai panel IPS. Kalau ngomongin resolusi juga bisa dibilang mirip-mirip aja guys, udah sama-sama resolusi 1080p, kerapatannya di 300-an ppi gitu, sama udah punya refresh rate yang 120 Hz. Cuma kalau ngomongin experience yang aku rasakan dalam keseharian tuh beda guys. Ya layar AMOLED jelas lebih diuntungkan untuk kualitas warna yang lebih kuat, lebih pekat, lebih hidup aja gitu guys warnanya buat main sosmed ataupun nonton-nonton perbedaannya cukup kerasa. Terus layar AMOLED juga memiliki keunggulan pada bagian warna dasar putihnya yang lebih putih, lebih flat, cenderung hangat gitu di mata jadi lebih enak. Kalau yang IPS ini tuh agak kebiruan gitu guys. Warna putihnya kurang padat gitu guys. Terus warna hitamnya di mode gelap juga beda guys. Kalian bisa lihat untuk mode gelapnya kalau dipakai di malam hari gitu. Waduh ini perbedaannya cukup kerasa ya. Kalau di Note 30 tuh gelapnya kayak tipis gitu, kurang pekat. Jadi rada abu-abu gitu guys. Sedangkan yang Pro ini bener-bener hitam pekat. Selanjutnya layar AMOLED juga memiliki keunggulan pada bagian brightness-nya yang lebih terang. Di Note 30 Pro 900 nits, sedangkan di Note 30 biasa 580 nits. Intinya untuk pengalamanku pakai di bawah terik matahari di siang hari gitu, tuh layarnya tetap kelihatan di Note 30 Pro, sedangkan Note 30 tuh agak ngeredup dikit guys. Ya perbedaannya cukup kerasa kalau dipakai di siang hari gitu guys. Terus layar AMOLED juga memiliki keunggulan pada bagian sudut pandang atau view angle. Simpelnya gini guys, kalau dilihat dari sarang tuh, waduh, kelihatan banget nih. Yang Pro layarnya masih kelihatan kalau dimiringin gini guys. Tuh, tuh.
Tuh, jadi ya enak lah sudut pandangnya, view angle-nya gitu. Tapi kalau ngomongin ukurannya sedikit lebih gede ya di Note 30 biasa tuh 6,78 inci, di sini 6,7 inci ya. Bedanya tipis, tapi kalau ditanya mana lebih luas, layarnya lebih luas di Note 30 biasa, guys. Oke guys, selanjutnya perbandingan yang ketiga ini pada bagian kameranya. Di sini kamera belakang Note 30 Pro lebih tinggi yaitu 108 megapiksel, sedangkan di Note 30 biasa ini 64 megapiksel. Sama-sama nggak punya lensa ultra wide. Terus kalau ngomongin kamera depannya juga memiliki perbedaan guys. Infinix Note 30 yang biasa di resolusi maksimal 16 megapiksel, sedangkan yang Pro ini 32 megapiksel. Jadi secara resolusi depan belakang lebih tinggi. Tapi untuk hasilnya gimana? Langsung kita bahas. Kalau aku setting fotonya sama-sama di resolusi maksimalnya, memang ya lebih diuntungkan di Note 30 Pro ya guys ya. 108 megapikselnya bisa nangkep foto yang lebih tajam, apalagi kalau di zoom gitu lebih kelihatan bedanya. Ya aku ngerasain di foto-foto Infinix Note 30 Pro ini punya dynamic range yang lebih oke guys, lebih seimbang gitu. Lebih jelas gambarnya, terus warnanya juga lebih natural gitu guys, lebih mirip ke aslinya. Gambarnya juga sedikit lebih terang ya. Kalau di Infinix Note 30 yang biasa ini warnanya kadang-kadang terlalu over, kadang terlalu gonjreng kayak kurang natural gitu, dan kadang-kadang juga efek sharpeningnya terlalu berlebihan gitu guys. Kalau buat foto malam hari sama-sama punya fitur super malam, dan di sini memang hasilnya lumayan kerasa beda guys. Di Infinix Note 30 Pro lagi-lagi gambarnya lebih tajam ya. Terus berasa lebih terang gitu. Ini terangnya kelihatan banget sih, lebih terang. Jadi lebih kelihatan fotonya, terus gambarnya lebih detail, noise-nya sedikit lebih minim. Kalau di Infinix Note 30 biasa ini lagi-lagi kayak kontrasnya berlebihan guys. Kayak efek sharpeningnya juga kayak nggak natural banget. Terus untuk foto selfie-nya ini juga memiliki perbedaan ya guys ya, nggak cuman resolusi lebih tinggi. Kalau aku foto pakai mode auto aja, perbedaannya cukup kerasa guys. Infinix Note 30 Pro ini fotonya lebih bersih ya, lebih natural gitu, warna kulitnya lebih enak guys. Untuk selfie malam harinya juga kayak gitu guys, malah lebih enak sih kelihatan di Note 30 Pro, lebih bersih, lebih terang, lebih tajam gitu, hasilnya lebih enak lah dilihat. Terus kalau ngomongin perekaman videonya gimana nih? Oke, untuk kamera perekaman video bisa dibilang mirip-mirip ya guys ya. Resolusi maksimalnya sama-sama 2K dan bisa rekam 1080p 60 fps dan sama-sama juga punya stabilisasi. Tapi yang aku omongin di sini untuk resolusi 1080p 30 fps saja karena bisa ngaktifin stabilisasinya guys. Kalau untuk hasil videonya bisa dibilang cukup mirip-mirip ya guys ya. Udah bisa stabil, gambarnya gak guncang-guncang dan enak aja dilihat gitu. Hasil videonya juga sama-sama cukup tajam, detail gitu guys. Paling perbedaannya dari segi karakter warna ya. Kalau Infinix Note 30 Pro cenderung agak hangat gitu guys hasil videonya. Sedangkan di Note 30 ini cenderung agak ke cool dingin. Tapi untuk hasil video kamera depannya memiliki perbedaan yang cukup terasa guys. Meskipun sama-sama stabil, tapi gambarnya lebih tajam di Note 30 Pro guys. Ya kalian bisa lihat tuh fokus ke mukanya lebih detail. Terus warnanya juga lebih enak, warna kulitnya tuh lebih mirip aslinya gitu guys. Oke guys, jadi untuk hasil kameranya di sini Note 30 Pro yang resolusinya lebih tinggi memang nggak gimmick ya. Hasil fotonya kamera belakang, kamera depan dari siang sampai malam memang lebih bagus. Dan kalau ngomongin perekaman video, di sini yang kamera belakang tadi bisa dibilang mirip-mirip, tapi kamera depan memang lebih bagus di Note 30 Pro ya guys ya. Oke, selanjutnya yang keempat pada bagian speakernya. Ini menarik ya guys ya, karena secara spesifikasi HP ini sama-sama punya speaker yang stereo ya, di bagian bawah sama di bagian atas, ada dua. Dan sama-sama juga udah kolaborasi sama JBL. Cuman kalau ngomongin hasilnya lagi-lagi ini beda guys, upgrade memang kerasa. Di Note 30 Pro nggak tahu kenapa aku ngerasain speakernya lebih lantang, lebih kuat, dan suaranya berasa lebih bulat aja, lebih padat gitu guys didengar. Terus untuk volumenya ini dari volume full sampai 80% atau ke setengah itu juga cukup banget ngebuktiin di speaker Note 30 Pro ini lebih bagus. Karena masih kelihatan lebih keras, lebih lantang, lebih bassnya lebih kerasa gitu. Di Note 30 ya speakernya sebenarnya wajar-wajar aja bagus, tapi memang kalah gitu guys kalau dibandingin secara langsung gini.
Oke guys, selanjutnya yang kelima pada bagian performanya. HP ini memiliki performa yang bisa dibilang cukup sama aja guys, karena memiliki chipset yang sama yaitu Snapdragon MediaTek Helio G99 dan sama-sama juga pakai RAM 8GB internal 256GB. Bahkan speknya kalau kita cek-cek di lebih detail lagi, speknya mirip banget guys. Dan memang ya untuk keseharianku tuh bisa dibilang kayak ngerasainnya tuh kayak sama aja. Kita ngomongin skor Antutu aja, kalian bisa lihat tuh bedanya tipis banget ya. Sama-sama di 400 ribuan tapi memang lebih tinggi sedikit di Note 30 Pro. Tapi untuk kesanku dalam keseharian nih kayak buat multitasking aplikasi, kayak kencengnya itu sama-sama aja guys. Tuh kalian bisa lihat nih secara simple-simple. Tuh sama aja, sama-sama kenceng guys. Tuh, kayak nggak ngerasain mana yang lebih kenceng sih jujur aja guys. Intinya buat multitasking udah sama-sama gesit, sama-sama ngebut guys lah. Terus buat main game di sini aku pakai 3 game Mobile Legends, PUBG sama Genshin Impact. Lagi-lagi juga aku nggak ngerasain perbedaan yang cukup kerasa gitu. Mobile Legends grafis udah sama-sama bisa ultra, frame rate bisa sampai super, main jelas aman, rata kanan juga aman. Gak ada keluhan sih buat main Mobile Legends kedua HP ini. Terus main PUBG juga bisa dibilang lancar-lancar aja. Settingan grafis mentoknya bisa sampai balance ultra, dan di sini juga sama-sama punya sensor gyroscope. Aku ngejalaninnya juga ya udah lancar-lancar aja, nggak ngerasain perbedaan yang beda banget gitu guys di PUBG ini. Terus selanjutnya buat main Genshin Impact. Lagi-lagi buat Genshin Impact juga nggak ngerasain perbedaan, sama-sama untuk main biasanya aku settingan di grafis rendah memang biar gamenya lancar gitu sama nggak panas-panas banget. Frame drop atau patah-patah sesekali dua kali ada guys, tapi buat main game kedua HP ini aku ngerasain ya sama-sama kuat, sama-sama enak guys. Jadi dari segi performa jujur aja kok ngerasain kedua HP ini mirip-mirip aja sih guys. Jadi nggak ada yang lebih unggul yang aku rasakan guys. Oke guys, selanjutnya yang keenam pada bagian baterai dan chargingnya. HP ini memiliki baterai yang bisa dibilang mirip-mirip aja, bukan mirip-mirip, nah ini sama yaitu 5000 mAh. Untuk daya tahan baterainya juga aku ngerasain sama-sama aja guys. Untuk pemakaianku nih dari baterai 100% ke 10% pakai jaringan data ya, bukan pakai wifi. Ini sama-sama screen on time selalu tembus di 7 jam lebih guys. Jadi kalau ditanya baterainya lebih awet mana, aku nggak ngerasain perbedaan guys. Karena memang speknya sama, dan untuk pemakaianku nih pengalamannya juga sama-sama tuh. Sama-sama screen on time tembus di 7 jam guys. Selanjutnya kita ngomongin chargingnya. Oke, kalau ngomongin pengecasan atau charging di sini memang untuk speknya memiliki perbedaan. Bahkan kalian bisa lihat langsung aja di batok kepalanya guys. Di Infinix Note 30 ini 45 watt, sedangkan Note 30 Pro 68 watt. Ya, perbedaannya cukup kerasa, tapi jujur aja aku rada aneh sih. Infinix Note 30 biasa ini charging dari 10% ke 100% itu butuh waktu 45 menitan guys. Sedangkan di Note 30 Pro yang aku ekspektasinya tadinya lebih kenceng di 30 menitan atau 40 menit ke bawah, ternyata tidak guys. Aku udah uji 3 kali, chargingnya sama-sama kurang lebih di 45 menit. Sampai aku tuh mikir ini aku yang salah settingan, salah pengecasan atau gimana. Tapi intinya memang di sini aku ngecas dengan kondisi yang sama ya, nggak ada yang aku setting-setting. Listriknya juga sama, kondisinya sama, posisinya sama gitu. Tapi sayang memang di Infinix Note 30 Pro yang speknya lebih kenceng tapi nggak dapet waktu yang lebih singkat gitu guys. Jadi durasi chargingnya aku rasain tuh sama-sama aja. Tapi Infinix Note 30 Pro juga memiliki keunggulan satu lagi yaitu wireless charging guys. Ya di Note 30 biasa belum bisa, sedangkan di Note 30 Pro udah bisa guys, tempel ngecas. Jadi ya jelas lah buat keseharian tuh wireless charging ngebantu banget. Kita main HP tinggal tempel gini, ngecas, angkat lagi, tempel gini, ngecas. Nah gitu kan lebih simple, lebih enak buat kaum berbahan yang pengen baterainya tetap keisi tanpa colok-colok cabut ribet guys. Oke guys, selanjutnya yang ketujuh pada bagian fitur-fiturnya. HP ini juga memiliki fitur yang bisa dibilang mirip-mirip ya. Di samping ada fingerprint yang sama-sama sudah kenceng. Terus HP ini juga udah punya IP rating pada bagian bodinya, itu IP53 ya. Sama-sama sudah punya. Terus HP ini juga sama-sama sudah punya NFC.
Terus sama-sama juga punya sensor gyroscope tadi, sama-sama juga sudah punya fitur bypass charging. Tapi ada yang menarik di sini guys, Infinix Note 30 Pro ini punya fitur yang bisa ngisi elektronik lain ini di bagian backdoornya. Jadi nggak cuman wireless charging doang, jadi di backdoor ini bisa ngecas kayak TWS gitu atau HP lain yang tentunya support buat pengecasan tempel-tempel gini guys, pengisian daya nirkabel terbalik gitu. Tapi di sini aku nggak ada gadget yang bisa dicas di HP ini, jadi aku nggak bisa ngetes ya guys ya. Tapi intinya bisa guys, sedangkan di Note 30 Pro belum bisa. Terus ya gitu, fiturnya tadi wireless charging di sini punya, di sini nggak ada. Oke guys, jadi mungkin segitu doang untuk perbandingan Infinix Note 30 biasa dengan Infinix Note 30 Pro. Nah, kira-kira mana yang lebih bagus ya? Kalau tanya mana yang lebih bagus, jelas yang Pro lah, karena lebih mahal gitu. Tapi kalau ditanya mana yang lebih worth it atau lebih pilih yang mana gitu, nah di sini menarik guys. Karena beda harganya waktu video ini dibuat kan 700 ribuan. Nah, yang aku rasakan ada 5 upgrade dari Note 30 biasa ke yang Pro dengan nambah 700 ribu. Pertama nih, desain dan body yang sedikit lebih mewah gitu yang aku rasakan sama. Bodinya jelas lebih compact, lebih kecil, lebih ringan. Terus layarnya AMOLED ya, yang punya banyak keunggulan. Desain aja tampilan simetris parah tuh. Terus kameranya yang lebih oke buat hasil foto-fotonya sama videonya ya guys. Terus speaker yang di luar dugaan meskipun sama-sama stereo tapi memang lebih bagus suaranya di sini guys. Terus pada bagian chargingnya yang bisa wireless charging sama fitur-fiturnya tadi yang bisa ngecas gadget lain gitu. Sedangkan di Infinix Note 30 biasa yang 700 ribu lebih murah, HP ini tidak kalah pada bagian performa yang sama-sama kenceng. Terus baterai sama-sama awet. Terus chargingnya yang tidak kalah kenceng ya, meskipun speknya lebih kenceng di sini tapi untuk feel yang aku rasakan tuh sama-sama guys. Terus fiturnya memang nggak semuanya tapi bisa dibilang sama-sama cukup mumpuni ya guys, karena punya NFC, IP53, terus ya fingerprint sama-sama kenceng. Jadi kalau ditanya mana yang lebih worth it, mungkin lagi-lagi ini harus kembali kepada kebutuhan kita guys. Kalau kalian butuh fitur 5 tadi yang berasa sekalian total all-in aja di Note 30 Pro dengan menambah budget 700 ribu, memang menurut aku worth it banget sih. Tapi buat orang yang nggak mau nambah atau tetap udah ngerasa cukup di Note 30 biasa juga menurut aku worth it guys, karena ini juga HP bagus gitu. Kalau menurut kalian gimana nih? Mending stay bersyukur aja di Note 30 biasa dengan ngehemat 700 ribu atau mending nambah all-in aja sekalian totalitas di Note 30 Pro yang ada 5 bagian upgrade-nya tadi? Kalian bisa komentar aja di kolom komentar guys, menurut kalian gimana? Videonya mungkin sekian aja dulu, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye guys.